Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ada salah satu rumah ibadah di Yogyakarta yang menarik. Jadi rumah ibadah ini ternyata secara konsisten selama 3 tahun sudah melakukan aksi-aksi kepedulian lingkungan. Salah satunya adalah aksi pengelolaan sampah. Rumah ibadah ini adalah Gereja Santo Paulus Pringgolayan yang ada di Bantul, Yogyakarta. Nah, ternyata gereja ini punya program sedekah rongsok yang merupakan salah satu aksi nyata dalam kepedulian lingkungan khususnya terkait pengelolaan sampah ya. Nah, kali ini saya bersama teman-teman dari Gus Durian Jogja ini akan jalan-jalan toleransi. Kalau disingkat ini jalan tol. Nah, kita bakalan jalan ke Gereja Santo Paulus Pringgolayan untuk mengulik bagaimana sebenarnya perspektif ekologi yang dimiliki gereja ini sehingga mereka tuh punya spirit yang menggebu-gebu ya terkait pengelolaan sampah dan juga aksi-aksi nyata dalam kepedulian lingkungan. Ya udah yuk langsung aja kita mau caw ke gerejanya sekarang. Yuk, let's go. Nah, ini kita berangkat ke Gereja Santo Paulus Pringgolayannya ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di Gereja Santo Paulus yang ada di Bantul, Yogyakarta ya guys. Jadi tadi perjalanannya nggak terlalu lama. Kalau dari Pendopo Gereja Gus Durian ini cuma sekitar 9 menit doang untuk nyampe ke Gereja Santo Paulus Pringgolayan ini. Pak. Jadi bulan ini tuh fokus isu Gus Durian Jogja adalah soal lingkungan. Nah, Gereja Pringgolayan ini sudah memiliki sistem pengelolaan sampah karena dari hulu sampai hilirnya itu sudah selesai. Misalnya, mereka punya kegiatan 3 bulan sekali mengumpulkan sampah dari lingkungannya. Sampahnya berupa kertas, botol plastik, bahkan sampai organik. Itu dipilah secara sangat detail menurut saya. Misalkan duplex warna, duplex tidak berwarna, botol plastik dan tutup botol itu dipisah. Jadi sudah sangat cukup spesifik gitu. Untuk organiknya sendiri mereka juga udah diolah menjadi ekoenzim ya. Ada yang jadi sabun, ada yang jadi pupuk segala macam. Tapi yang saya kagumi adalah ekoenzim setelah menjadi sabun yang umumnya akhirnya kebingungan sabunnya dijual atau sekedar menjadi pameran. Mereka sudah berhasil memanfaatkan sabun tersebut. Seperti ada wastafel-wastafel di sekitar gereja tuh sabunnya menggunakan sabun ekoenzim buatan mereka sendiri. Mereka laundry pakaian-pakaian Romo itu menggunakan sabun ekoenzim. Jadi kenapa kita memilih ke sini? Karena dari awal sampai akhir itu sudah terpetakan dan sudah jelas. Jadi sampahnya benar-benar sudah bisa bermanfaat. Bukan hanya masih di level mengolah, tapi sampai memanfaatkan. Itu kenapa kita pilih Pringgolayan sebagai lokasi jalan tol pada bulan Juni kali ini. Jalan tol yang mana artikan bahwa jalan toleransi bersama. Nah, ini kita mau check in dulu ya. Nah, sebelum acara dimulai, peserta diajak untuk check in dulu nih dengan main game Sulahub Keberagaman. Cara mainnya adalah peserta dibagi ke dalam beberapa tim lalu diminta untuk bekerja sama nurunin hula hoop dari atas kepala ke bawah tanpa jatuh. Motivasinya sebenarnya kami terdorong untuk punya tempat ibadah yang nyaman, bersih, dan menyenangkan untuk sebagai tempat ibadah. Lalu spiritnya adalah kita menjalankan ensiklik Laudato Si, bagaimana kita bersama merawat bumi, rumah kita bersama. Kalau program yang ada di sini itu edukasi, kita tiap waktu sosialisasi edukasi tentang keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan praktisnya salah satunya adalah merawat tanaman yang ada di sini, memupuk, membuat pupuk, mengelola sampah yang ada di sini supaya tidak keluar. Jadi sampah selesai di tempat ibadah di gereja ini untuk digunakan di dalam sendiri. Sampah yang ada di gereja ini kita kelola yang organik, itu kita misalnya kita ada produk sampah buah yang masih segar kita buat ekoenzim, yang sudah busuk kita buat pakai ember tumpuk kita jadikan pupuk organik cair, yang lunak daun-daun kita jadikan kompos lalu kita gunakan untuk menyuburkan di sini. Pengolahan sampah residu atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang dijadikan BBM kita kirim ke Cupu Watu. Jadi kita bekerjasama dengan tim pelayanan yang lain di gereja yang lain. Setelah sesi bincang-bincang bersama perwakilan gereja, para peserta ini diajak keliling gereja. Jujur ini pengalaman perdanaku nih, berkunjung apalagi sampai keliling ke rumah ibadah umat Katolik ini. Nah,
Nah, di sini kita dikenalin dengan ornamen-ornamen yang ada di gereja sampai aktivitas yang biasanya dilakukan. Ibu, ini pengelolaan sampahnya itu kan kayak tadi milah-milah gitu tuh di mana, Bu? Yang milah-milah sekarang langsung dipilah lah, yang itu yang organik ditumpuk di sana, ditumpuk setelah 2-3 bulan baru dibuka. Jadi semua aktivitas pengelolaan sampahnya tuh ya di gereja ini. Iya. Tapi kalau kayak tadi yang sampah-sampah plastik saset gitu-gitu yang nanti dikumpul, dikirim itu nanti dikumpulin, dikirim ke sana. Jadi biar selesai. Yang residu nggak bisa diapa-apain. Itu sudah ada yang ngangkut sendiri. Setiap minggu sekali. Iya. Mengurangi biaya juga. Iya benar. Dari yang tadinya pengeluaran itu kisaran 800, sekarang jadi 200 ya. Kalau sampah organik mereka bisa olah secara mandiri, beda lagi dengan sampah plastik. Ternyata sampah plastik ini mereka kumpulin. Ada yang menarik, jadi pengelolaan sampah plastik di sini itu ternyata dibawa ke Cupuwatu ya, Mbak Fia ya. Jadi seperti yang kita sangat takutkan bahwa styrofoam atau gabus atau spon yang katanya tidak bisa diolah atau kalau menjadi bentuk kealaminya butuh ratusan tahun, itu di sana malah menjadi penjernih BBM, meningkatkan kualitas nilai oktannya. Mbak Fia, gratis sih Mbak Fia ya kita kalau misalkan mau itu. Iya, ke sana itu boleh. Ini adalah sampah-sampah plastik yang nantinya bakal dibawa ke Cupuwatu untuk diubah ya teman-teman jadi BBM. Dan tadi berdasarkan info dari Mbak Fia ini, proses pengubahan plastik jadi BBM ini ternyata gratis dan gak ada batasan minimalnya harus berapa kilo gitu, nggak ada. Selain diubah menjadi pupuk, sampah organik di sini juga diolah menjadi ekoenzim. Nah, ekoenzim ini terbuat dari kulit buah segar yang dikumpulkan. Dia punya beragam manfaat, mulai dari sabun cuci piring sampai sabun cuci baju. Dapat sabun cuci baju. Tadi udah lihat proses olahan ekoenzimnya yang kemudian turunannya itu jadi sabun cuci baju, sabun cuci piring. Terus juga ternyata ekoenzim itu bisa digunakan untuk mengurangi ketombe. Kemudian untuk luka juga bisa ternyata ekoenzim, baru tahu. Dan prosesnya itu ternyata juga sebenarnya bisa dilakukan dari kosan bahkan ya, karena tadi bahan-bahannya itu cuman kulit buah yang masih segar, jangan yang udah busuk. Kulit buah yang masih segar, kemudian campuran molase atau gula Jawa yang udah diejerkan dan air, terus itu disimpan 3 bulan. Gampang banget. Terus nanti kalau misalkan cairan ekoenzimnya itu udah jadi, nanti tinggal ditambahin foam aja, foam garam perosak untuk nantinya bisa diubah jadi sabun cuci baju atau cuci piring. Nah, ini udah selesai. Tadi kita belajar soal pengelolaan sampah di Gereja Pringgolayan ya guys. Kita mau pamit sama teman-teman gerejanya. Ibu Yuni, terima kasih. Sama-sama, kita sama-sama semangat menjaga bumi. Dari Semangat. sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Kita udah selesai belajar sama teman-teman tadi soal pengelolaan sampah di Gereja Pringgolayan. Gimana kesannya, guys? Kesannya adalah sangat luar biasa karena kita di sini belajar tentang pengelolaan sampah, mulai dari menjaga, memilah, dan mengelola. Semoga kedepannya semakin banyak yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan seperti itu. Terima kasih. Menurutku ini menarik sih karena aku kan sedang meneliti tentang Laudato Si ya, ensikliknya gitu, dan pikir itu tuh bukan cuma satu konsep gitu. Kita juga ngelihat gimana umat-umat di sini itu juga mewujudkannya melalui yang paling kelihatan tadi adalah tentang pengelolaan sampah gitu. Dan ini kan juga relevan dengan konteks Jogja gitu ya, yang kita offer sampah, dan juga dari pemerintah sendiri itu tidak punya mekanisme yang cukup baik untuk merespon ini gitu. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan kolektif semacam ini menjadi kayak jalan keluar sekalipun kecil
untuk merespon isu yang ada di masyarakat gitu sih. Kesannya itu sangat menarik banget karena kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya cuma jalan-jalan pelajari sejarah dan lain sebagainya. Di sini kita belajar tentang bagaimana pengelolaan sampah itu sendiri. Yang menjadi tugas kita bersama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sampah. Jadi dengan adanya kegiatan ini aku jadi tahu kayak gimana sih pengelolaan sampah yang benar dan bagaimana caranya kita mengelola sampah itu agar menjadi manfaat bagi sekitar. Nah, itu tadi jalan-jalan toleransi kita pada kesempatan ini, dan kita tadi belajar banyak banget sebenarnya soal pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh Gereja Santo Paulus Pringgolayan ini selama 3 tahun ya kurang lebihnya. Keren banget sih, dari sampah organik, sampah plastik itu semuanya bisa tertangani gitu, semuanya bisa diolah. Yang organik bisa jadi kompos, yang plastik ini ternyata bisa diubah jadi BBM karena mereka kerjasama dengan pengelola yang bisa mengubah sampah plastik jadi BBM. Seperti itu, mereka juga produksi ekoenzim dari sampah-sampah organiknya. Kayak gitu teman-teman, keren banget. Dan oh iya, catatannya adalah ternyata kegiatan-kegiatan tadi itu, aktivitas ramah lingkungan itu bisa kita lakukan bahkan dari rumah kita sendiri gitu. Bahkan anak kos juga bisa melakukan itu. Jadi tidak ada terkecuali ya untuk mengelola sampah sebenarnya. Gitu. Ya udah, vlognya bakal aku akhiri di sini. Kita berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.